Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan pembelajaran dengan metode yang baru, yaitu melalui wawancara. Nah, saat ini kami akan mewawancarai salah satu ustadz di Desa Sidokare, yaitu Ustadz Muhsin. Sebelumnya, perkenalkan saya Evi Wisnatin, presensi 15. Saya presensi 21. Saya Nabila Sari, presensi 29. Saya Nabila presensi 35. Saya Reptan Wenda, presensi 6. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, orang tua atau ayah dan ibu masih mendapat bagian warisan jika pewaris masih ada anak? Ya, pertanyaan pertama, apakah orang tua masih mendapatkan bagian warisan apabila orang yang meninggal masih punya anak? Tentunya masih. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 177 dan 178, di situ diatur bahwa orang tua, yang pertama ayah, ini masih mendapatkan bagian 1/6 apabila orang yang meninggal masih mempunyai anak. Tetapi kalau tidak mempunyai anak akan mendapatkan 1/3. Sedangkan untuk ibu, apabila yang meninggal ini tidak mempunyai anak atau saudara 2 atau lebih, itu mendapat bagian 1/3. Tapi kalau masih mempunyai anak dan juga saudara, mendapatkan bagian 1/6. Bagaimana seharusnya pembagian warisan agar adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik keluarga? Ya, supaya tidak terjadi konflik antar keluarga, karena hal ini sangat rawan sekali ya. Tentunya yang pertama adalah harus ada musyawarah antar anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga harus terlibat dalam musyawarah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara anggota keluarga, baru di situ diselesaikan dulu kewajiban dari orang yang meninggal seperti hutang piutang ataupun yang lainnya. Baru kemudian bisa dibagi, bisa menurut hukum waris Islam, atau mungkin bisa memakai hukum perdata atau juga memakai hukum adat. Kalau memakai hukum waris Islam, itu sebagaimana diatur dalam Al-Quran, itu ada bagian-bagian tertentu. Antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama bagiannya. Sedangkan menurut hukum adat bisa berdasarkan garis keturunan laki-laki, patrilineal itu, atau mungkin garis keturunan perempuan, atau juga bilateral. Sedangkan menurut hukum perdata itu bisa dibagi secara merata supaya tidak terjadi konflik atau iri semacam itu. Yang penting untuk menjaga supaya tidak ada konflik antar keluarga, itu bisa dipakai perdata. Jadi harus pilih salah satu ya Pak? Iya, kan nggak mungkin kan dipakai semuanya. Iya. Yang jelas dasar pertama adalah hukum Islam, yang jelas itu. Tapi prakteknya yang terjadi di sekitar kita kebanyakan pakai perdata, sehingga antara laki-laki dan perempuan dianggap sama. Karena kalau menurut hukum Islam kan laki-laki itu mendapat 2 bagian, sementara anak perempuan cuma 1 bagian. Pertanyaan ketiga, apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan pada ahli waris? Sebelum dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah kewajiban untuk mengurus jenazah, seperti memandikan, kemudian mengkafani, dan juga menguburkan. Tentunya kan juga butuh biaya. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian menyelesaikan hutang piutang kalau ada. Terus kemudian kalau ada, menyelesaikan wasiat juga, di mana wasiat itu maksimal 1/3 dari harta warisan yang setelah dikurangi kewajiban-kewajiban itu. Baru kemudian harta boleh dibagi dengan ahli warisnya. Apa perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan? Perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal sebelum dikurangi kewajiban-kewajiban. Jadi semua harta yang menjadi hak milik dari orang yang meninggal itu dinamakan harta peninggalan. Sedangkan yang dinamakan harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal setelah dikurangi kewajiban-kewajiban seperti hutang piutang itu tadi. Itu namanya harta waris. Dan harta waris inilah yang nantinya dibagikan kepada seluruh ahli waris. Jadi harta waris ini termasuk bagian dari harta peninggalan. Saya kan suka biasanya nonton film ataupun sinetron yang ada di TV. Nah itu kan di situ terceritakan kalau orang tua dari anak itu mengadopsi
anak lagi. Hmm. Dan sebelum mengadopsi, ia juga sudah memiliki seorang anak. Dan waktu tua yang mengurusnya itu adalah anak yang ia adopsi. Jadi waktu orang tuanya sakit, yang merawatnya adalah anak yang bukan kandung, dan anak yang kandung itu meninggalkan kewajibannya sebagai anak. Itu untuk warisannya apakah ke anak kandung atau ke bukan yang satunya. Ya. Kalau menurut hukum Islam, selama masih ada anak kandung, maka yang berhak untuk mendapatkan harta waris adalah anak kandung. Akan tetapi, anak angkat atau anak yang diadopsi tadi bisa mendapatkan harta warisan melalui yang namanya wasiat wajibah yang diputuskan oleh pengadilan agama, atau hibah wasiat apabila sebelum meninggal kepala keluarga sudah menentukan bahwa si anak ini nanti akan diberi harta sekian itu. Berarti jika tidak diberikan wasiat ataupun semacamnya itu ke anak kandung. Iya, tetap anak kandung, karena yang berhak mendapatkan harta warisan itu harus mempunyai hubungan darah. Saya ada pertanyaan lagi Pak. Seumpama itu kan di keluarga orang tua itu memiliki 4 anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dan setelah anaknya itu menikah, mereka diberikan masing-masing 1 rumah dan beberapa perabotan untuk kehidupan Pak, beratnya. Nah, itu kan waktu orang tuanya meninggal dan ia tidak menulis surat wasiat, itu nanti jatuhnya ke anak pertama atau ke anak kedua atau dibagi rata semua? Kalau kasusnya semacam itu, biasanya kan memang orang tua kan nggak tega lihat anaknya itu sengsara ya kan. Iya. Nah, makanya ketika menikah mungkin dibuatkan rumah atau apalah itu. Kemudian ketika meninggal masih ada sisa harta. Nah, di situ siapa yang berhak? Tentunya semuanya berhak untuk mendapatkan bagian. Ya pembagiannya bagaimana? Ya tadi tinggal ngambil pakai hukum perdata, atau pakai hukum adat Islam, atau pakai hukum adat. Ya, biasanya yang paling banyak digunakan ya hukum perdata ini. Ya mungkin bagi rata semuanya. Misalnya hartanya 100 berarti 4 anak 25 semacam itu. Cukup sudah wawancara kita sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Musi sudah berkenan untuk kami wawancarai. Semoga Allah meridhai kegiatan wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.